warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sampai pada saat ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS usul fiqh dan saya akan membahas tentang materi Sad Ad-Dari'ah. Perkenalkan, nama saya Ira Farlizanti Tirahadi, nomor absen 38. Dan Sad Ad-Dari'ah ini berasal dari dua kalimat, yaitu fase atau idhofah, yang mana terdapat sad dan ad-dari'ah. Sad di sini berarti al-man'u. Al-manu itu seperti larangan, dan ad-dari'ah seperti wasilah, di mana wasilah yang artinya perantara. Yang di sini saya mengutip dari Ibnu Qayyim yang mengatakan, maka nawasilatun tariqatun ila syai', yang artinya apa-apa yang menjadi perantara atau tariqah atau cara kepada sesuatu. Dan pada muqaddimah hukum perbuatan pokok yang menjadi perantara, yang mana contohnya itu seperti sholat sebagai perbuatan pokok dan wudhu itu sebagai perantaranya. Yang mana jika kita ingin sholat kita sah, sholat kita diterima, maka wudhu kita itu juga harus benar, dimana kedudukan wudhu itu adalah sebagai perantara atau sebagai muqaddimah, yang mana muqaddimah itu yang mana muqaddimah itu artinya sebagai pendahuluan atau yang awal lah gitu. Dan pada dasarnya muqaddimah dan ad-dari'ah ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai perantara untuk sampai kepada sesuatu. Poin selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan hukum Sad Ad-Dari'ah. Yang pertama, menurut Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, wala yadribanna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-ayat. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa bahwa diperbolehkan menghentak-hentakkan kaki bagi perempuan. Tetapi sebaiknya dia tidak memperlihatkan perhiasan yang dia miliki kepada orang lain, agar orang lain yang melihatnya atau mendengarnya tidak memiliki rangsangan. Dan jika itu terjadi, maka itu bisa menjadi larangan. Kedua, itu menurut hadis, Bismillahirrahmanirrahim, inna min akbaril kabairi ayyala'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasul, wa kaifa yal'ana ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajulu fayasubbu abahu fayasubbu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Yang artinya sesungguhnya dari dosa besar, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Maka Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa melaknat orang tuanya? Rasulullah SAW menjawab, jika seseorang itu mencaci maki ayah orang lain, maka sama-sama halnya dengan ia mencaci maki ayahnya sendiri. Dan juga jika ia mencaci maki ibu orang lain, maka sama halnya dengan ia mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Sad Ad-Dari'ah menetapkan hukum syar'i, yang mana dari sabda Rasulullah SAW ini masih berupa dugaan, yang mana dugaan Rasulullah itu menuju kepada larangan.
yang mana dengan larangan itu kita dilarang untuk mencaci maki orang lain, karena sama halnya dengan kita mencaci maki kedua orang tua kita. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masolih, yang artinya meninggalkan keburukan itu lebih utama daripada meraih kebaikan. Dari kaidah di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadah itu harus kita hindari, yang mana sehingga bisa menjadi sandaran atau perantara pada saat ad-dari'ah. Karena yang mana semua unsur yang mengandung keburukan atau mafsadah harus kita hindari, karena bisa berakibatkan keburukan bagi kita jika kita tidak menghindarinya. Yang terakhir yaitu menurut logika. Secara logika, jika seseorang memperbolehkan atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka dia juga harus memperbolehkan segala sesuatu yang mewujudkan kita untuk mencapai sesuatu itu. Seperti contohnya, ketika seseorang mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan tugasnya, maka mau tidak mau dia juga wajib untuk memahami, mengerti, mencari referensi, dan juga menuliskannya kepada makalah. Dan sebaliknya, jika kita tidak memperbolehkan dia melakukan sesuatu, maka kita juga tidak boleh mewujudkan segala sesuatu yang mewujudkan kepada sesuatu itu. Seperti contohnya, ketika terdapat larangan minum minuman keras atau menggunakan narkoba, maka kita juga harus tidak mengkonsumsi, tidak memiliki, tidak memproduksi ataupun memperjualbelikan narkoba itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu pengelompokan zat ad-dari'ah yang dikelompokkan menjadi dua berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari'ah yang memang pada dasarnya menuju pada kerusakan, yaitu minum minuman keras atau berbuat zina. Yang kedua itu dari'ah yang bersifat mubah, yang mana itu akan menuju pada kerusakan, seperti mencaci maki sesembahan orang lain. Yang ketiga yaitu dari'ah yang menuju kepada mubah dan tidak pada kerusakan, tetapi pada akhirnya akan sampai juga pada kerusakan, yang mana kerusakan itu akan lebih besar daripada kebaikannya, seperti berhiasnya seorang wanita yang sedang mengalami masa iddah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dari'ah yang menuju pada yang bersifat mubah tapi tidak merusak dan juga tidak merusak, tetapi dia juga akan sampai kepada kerusakan, yang mana kerusakan ini lebih kecil daripada kebaikannya, seperti melihatnya wajah wanita perempuan yang sedang dipinang. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, yaitu yang pertama dari'ah yang memang pada dasarnya menuju kepada kerusakan. Yang kedua, dari'ah yang membawa kepada timbul kerusakan atau dilakukannya hal terlarang. Yang ketiga, dari'ah yang memang jarang sekali ditemukan pada kebanyakannya. Yang terakhir yaitu dari'ah yang memang tidak menuju pada kerusakan atau melakukan hal-hal yang terlarang. Poin selanjutnya yaitu menurut pandangan ulama. Ada salah satu ulama yang menolak tegas terhadap metode zat ad-dari'ah ini. Alasannya, hadis yang dikemukakan oleh salah satu ulama dilemahkan oleh sanad dan maksud artinya, yang mana hukumnya kembali kepada hukum awal, yaitu boleh atau mubah. Yang kedua, dasar pemikiran zat ad-dari'ah ini berpatokan kepada kemaslahatan, yang mana ulama ini menolak mutlak ijtihad dan daya nalar seperti ini.
Dan yang ketiga, hukum syara yang terjadi itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Dan hukum selain itu tidak termasuk dalam hukum syara, yang mana ini juga terdapat dalam surah An-Nahl ayat 116. Yang pertama yaitu urgensi pada masa kini. Terdapat 3, yaitu saat adzari'ah menggunakan metode maqasid al-syari'ah. Yang kedua sebagai prinsip al-nadhar fi muamalah. Yang ketiga yaitu prinsip saat adzari'ah sebagai hukum nasional, yang mana tujuan dari ketiga urgensi ini sebagai tujuannya untuk kemaslahatan bagi umat Islam. Poin yang terakhir yaitu contoh saat adzari'ah yang berhubungan dalam ekonomi dan bisnis, yaitu seperti jual beli kredit, yang mana bisa menyebabkan kepada perbuatan riba, yang mana riba itu haram, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You inspire me in every way. عليك صلى الله ومحمد